Para hadirin Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah masuki bulan Rajab, kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu munajat, memohon, meminta lewat Allah Ta'ala dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami semua kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Rajab, begitu pulang yang ada di bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah, panjangkanlah umur kami hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ulama kita mengatakan daripada maksud daripada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan paling suci, paling mulia, paling istimewa di sisi Allah Ta'ala dengan 2 bulan sebelumnya. Yang kedua, artinya beliau sudah rindu, mustaq, kangen dan daman dengan bulan Ramadan dengan 2 bulan sebelumnya. Kayak apa lawan pihan? Sudah gak dipersiapkan? Sudah gak keganangan rindu dengan bulan Ramadan? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang amat sangat menarik di sini berkaitan dengan bulan Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan lawan Allah Ta'ala. Sampai dahulu zaman jahiliyah, orang Arab yang biasanya kemudian suka berperang, ketika sudah masuk di bulan-bulan yang dihormati Allah Ta'ala, kada berperang, takutan, menghormati, memuliakan 4 bulan yang mulia. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lawan Rajab. Apa yang menarik di sini? 4 bulan ini, 3 yang pertama berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Yang amat sangat menarik di sini, Rajab berpisah dengan saudaranya yang 3, bahkan dihelati, disisipi dengan 5 bulan sebelumnya. Kita tahu setelah Muharram kada langsung Rajab, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Ada pergerang sampai bulan Rajab dipisahkan dengan saudaranya, bahkan dihelati dengan 5 bulan sebelumnya. Ulama kita mengatakan itu sebagai isyarat, pertanda, meminta lawan kita semuanya sebagai hamba Allah Ta'ala sebelum masuki bulan paling suci, paling mulia, paling agung, yaitu bulan Ramadan, dengan kemudian 2 bulan sebelumnya. Makanya dalam sebuah ungkapan ada sebuah riwayat mengatakan seperti ini, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya aku, Sya'ban bulannya aku, bulan Nabi. Sementara Ramadan bulan umatku. Artinya pian sebelum masuk bulan pian. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan pian? Karena Allah Ta'ala memberikan anugerahnya, berkahnya, pahalanya beda dengan bulan-bulan lainnya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berkata, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyrati amsalha illa sab'ati mi'atid di'if illa shaum fa innahu li wa an azibih. Setiap amal kebajikan di bulan-bulan yang mulia selain Ramadan dan Rajab, itu 1 bisa aku kali lipatkan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kapan itu? Ashurul Hurum, Jar'u Abdullah bin Abbas, diantaranya bulan Rajab. Ini amalan pian menggawe amal soleh, wajah ini dikali lipat ke 700 kali lipat. Illa som, kecuali urusan puasa, fa innahu li wa ana adzibih. Kecuali urusan puasa, jar Allah Ta'ala, itu kesan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Artinya tidak ada kali lipatnya. Hadirin sekalian rahmat Allah, ingat bulan Rajab tadi yang mulia,
dipisahkan dengan saudaranya yang 3 tadi, hingga dihelati 5 bulan sebelumnya. Ini maksudnya kita tidak akan mendapatkan semua kebaikan, keberkahan bulan Ramadan kecuali apa? Persiapan dengan 2 bulan sebelumnya. Makanya disebutkan Rajab bulannya Allah. Artinya apa? Sebelum masuk bulan kalian baiki dulu hubungan dengan Allah Ta'ala. Sa'ban bulannya, baiki dulu hubungan dengan Nabi, baru kalian di pesta pahala, jadi tuan rumah di bulan Ramadannya. Jika apa? Ada persiapan, ada kekangenan dan keganangan dengan bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala, ada sesuatu yang menarik di sini. Kita ini mengaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, bujur bukan? Nah, di sini ada suatu saksi syahid daripada kisah taubatnya Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau ini Bishr bin Haris Al-Hafi, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya. Dulunya beliau ini seorang artis, penyanyi, sugih, bungas. Suatu ketika beliau asik dengan kemudian minumannya, dengan biniannya. Pada taunya lewat salah seorang soleh, ahli hikmah, ketuk-ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Pada taunya kemudian didapati pembantunya. Sang ahli hikmah ini mengatakan, sang soleh ini, bujurkah ini rumahnya Bishr bin Haris? Bujur. Apakahnya seorang kemudian hamba? Jadinya kemudian pembantu, kada, dia seorang yang merdeka. Sekali lagi aku bertanya, bujurkah dia seorang hamba? Kada, dia seorang merdeka. Akhirnya kemudian saat itu Bishr kemudian dengan ulang-ulang kali daripada pertanyaan sang soleh ini, sang ahli hikmah ini, terdengar apa ujar kemudian apa? Orang yang mengetuk pintu tadi. Jadinya pian, bujurkah pian ini seorang hamba? Jadinya kemudian mengulangi lagi, kada, dia orang merdeka. Siapa yang kada tahu dengan Bishr? Masyhur, viral, penyanyi, artis, semua orang tahu dia orang merdeka, orang populer. Langsung tertegur Bishr, ada maksud di balik perkataan hamba ini sampai berulang kali. Kemudian sang pembantu mengatakan merdeka, merdeka dihiraukannya. Ditinggal setelah itu kemudian Bishr mencari, mengejar kemudian orang ini, apa maksud pian dengan hamba tadi? Sang ahli hikmah mengatakan, mun seandainya perhambaan di dunia manusia tidak aku hiraukan, karena itu tidak ada ketentuan Allah Ta'ala dan baginda Muhammad SAW. Yang aku maksudkan di sini, bujurkah ikam seorang hamba Allah? Itu. Hei Bishr, jawab, hamba. Beginikah seorang hamba? Tahukah artinya hamba? Hamba itu dimiliki. Dimiliki untuk apa? Mengabdi. Mengabdi pada siapa ikam? Pada Allah. Kak ini kah? Hari-hari ikam meninggalkan kemudian perintahnya, hari-hari ikam selalu menggawai larangannya. Hah? Hamba? Hamba siapa? Berarti ikam adalah ampun nafsu ikam. Hamko ikam kemudian melayani nafsu ikam, bukan hamba Allah Ta'ala. Bujurkan seperti itu. Kita kena si Bishr, bujur juga. Yang kedua aku mau takut naon ikam. Ikam ini umatnya siapa? Panutannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginikah tuntunan? Beginikah orang yang panutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Kena lagi Bishr. Hah? Inikah? Siapa panutan ini? Inikah kamu orang yang cinta Nabi Muhammad? Mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, padahal kada kenal apa itu tuntunan Nabi Muhammad, kada tahu siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ikam mengatakan, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima jitu bih. Belum sempurna, belum
Bagaimana iman salah seorang di antara kalian? Sebelum membiasakan, melebur kebiasaannya, kesukaannya, gaya hidupnya sesuai dengan apa yang kubawa, sesuai yang kutuntunkan, sesuai yang kulajarkan. Jawab Bishr. Terengah-engah Bishr dengan kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ditinggalkannya. Tertegur beliaunya, terkena beliaunya sampai gulung-gulung di tanah. Merasa kemudian tidak ada itu semua dalam kehidupannya. Akhirnya kemudian sang saleh ini, sang ahli hikmah ini diikutinya sampai kemudian meninggalkan semua atribut keduniawiannya sampai kada beralas kaki. Makanya disebut al-hafi. Tahu al-hafi artinya? Kada beralas kaki. Padahal dia seorang biduan, sugih, artis, melazimi sang saleh ini. Akhirnya kemudian jadi seorang alim soleh, bahkan menjadi salah seorang guru Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dia yang jadi pertanyaan, Pak ini, bujurkah kita ini hamba Allah? Bujurkah Nabi Muhammad SAW panutan kita? Berapa banyak Nabi Muhammad SAW di otak kita, di hati kita? Berapa banyak lisan ini bahasa bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sejatinya orang yang engken, pelit, apik, medit, cerek, namaku disebutkan, dia berat, enggan kada salawat dan salam pada aku, kada tahu kebaikan. Tahu kebenaran dari siapa, kebaikan dari siapa, halal haram dari siapa, supaya hidup selamat dunia akhirat dari siapa? Jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Ta'ala sudah selawat, bukan selalu, bukan apa? Telah, selalu pakai fi'il mudhari', sedang, artinya apa? Terus menerus bersama malaikatnya. Artinya Nabi Muhammad kada perlu salawat kita, Allah Ta'ala terus menerus berserta para malaikatnya. Siapa kita? Artinya yang perlu kita. Yang kedua, bagaimana orang namanya orang cinta itu suka menghidupkan gaya hidup orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya orang yang cinta mengikuti, mentaati orang yang dicintainya, mengidolakannya. Wah, ini yang jadi pertanyaan di dalam kehidupan pian. Berapa banyak sunnah Nabi Muhammad pian hidupkan? Apa gaya hidup orang lain? Bahkan orang yang dibenci Nabi Muhammad, orang yang tidak beriman lawan Nabi Muhammad, yang tidak beriman lawan Ta'ala. Inikah kemudian umat Nabi Muhammad mengharapkan sahabat Nabi Muhammad? Jawab. Makanya di sini ada sesuatu yang menarik, dikatakan salah seorang ulama kita, As-Sayyid Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau sampai berani mengatakan seperti ini, lau khaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdatan mattaqattu minal muslimina. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ada dalam hidupku meskipun sekejap, sesaat, setumat, aku kada menganggap diriku ini orang beriman, aku tidak menganggap aku ini orang Islam. Apa artinya hadirin sekalian Allah Ta'ala? Artinya beliau tidak ada gerak-gerik diamnya semuanya ada tuntunan Nabi Muhammad. Bangunnya ala Nabi Muhammad, gorengnya ala Nabi Muhammad, masuk rumahnya, keluar rumahnya, pakai bajunya, lepas bajunya, semua ada sunnah Nabi kita Muhammad. Bicaranya dia semua ada. Pian ada siapa? La ilaha illallah. Nah, jadi artinya kena di bulan Sa'ban pian diminta lagi, diharapkan lagi baiki hubungan dengan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Baru orang yang bisa membaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala di bulan Rajabnya dan Sa'ban dengan Nabinya, ini orang berhak panen dapat pahala semua kebaikan di bulan Ramadannya. Jadi kada semuanya Bapak hadirin sekalian dapat semua kebaikan keberkahan bulan Ramadan, tidak. Ingat, tadi sudah kami sampaikan, Rajab dipisahkan dengan saudaranya, tujuannya tidak lain dan bukan ini semuanya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, tidak semuanya.
Ada maksudnya. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu minta beri kami semua kebaikan di bulan Rajab. Begitu bulan Sya'ban, sampaikanlah bulan Ramadan. Makanya para ulama kita mengatakan, daripada ini semuanya riwayat, mereka mengatakan Rajab syahru zara. Rajab itu ibarat kata perumpamanya seperti bulan menanam. Wa Sya'ban syahru saki. Sya'ban bulan penyiraman, memupuk supaya tumbuh tanaman kita tadi. Wa Ramadan syahrul hasad. Sementara Ramadan bulan panen. Bisa orang memanen kada pernah nanam? Jawab. Jawab. Bisa orang manen tanpa kemudian disiram, dipelihara, dijaga, dipupuk, bisa? Jawab. Nyuli namanya, maling itu. Apabila kemudian bisa manen. Makanya kemudian yang kedua, para ulama kita mengatakan Ramadan itu sejatinya membersihkan ruh kita, jiwa kita. Sya'ban membersihkan batin kita. Rajab membersihkan badan kita. Bagaimana orang bisa mensucikan ruhnya kalau belum bisa benahi hatinya dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW? Hatinya penuh penyakit, iri, dendam, sombong, angkuh. Ini kah? Kada ada lagi tuntunan Nabi Muhammad, ada gaya hidupnya. Bagaimana orang kemudian bisa mensucikan batinnya sebelum bisa mensucikan badannya daripada lumuran dosanya, maksiatnya, matanya melihat yang haram selalu, muntungnya begitu, telinganya, tangannya, batasnya, bisa badannya. Nah ini tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil etapa, tahu etapa? Nah kelas-kelas ini, pos-pos ini, sehingga pian kanan akan panen di bulan Ramadannya. Ingat, Allah Ta'ala maksudkan pisahkan Rajab dengan saudara, ini tujuannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita ya di bulan Rajab ini. Bagaimana menghubungkan diri kita baik dengan Allah Ta'ala? Tidak lain dan bukan kita banyak salah, banyak dosa. Nah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun dan maaf di bulan Rajab ini. Nanti sudah kita diampuni, dimaafkan, nah di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi hubungan ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta pada beliaunya, menghidupkan sunnahnya dalam diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cinta. Baru pian kena akan kemudian pesta panen raya di bulan Ramadannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.